Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu peperangan yang pernah diikuti Nabi Muhammad SAW adalah perang Dzatur Riqa. Menurut mayoritas ahli sirah dan maghazi, peristiwa ini terjadi pada tahun keempat Hijriah, sekitar 1,5 bulan setelah pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Perang ini dipicu oleh serangkaian pengkhianatan kabilah-kabilah di kawasan Najd terhadap kaum muslimin. Salah satu pengkhianatan paling tragis adalah pembantaian 70 sahabat yang diutus Rasulullah sebagai juru dakwah ke wilayah tersebut. Rasulullah SAW kemudian memimpin pasukan muslim untuk menghadapi kabilah Muharib dan Bani Tha'lab. Sementara itu, urusan pemerintahan Madinah beliau serahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut riwayat Ibnu Hisham, pasukan Islam sempat ditempatkan di sebuah daerah bernama Nakhl dekat wilayah Ghatafan, namun Allah menanamkan rasa takut yang luar biasa di hati musuh, sehingga meskipun mereka berjumlah besar, mereka memilih melarikan diri. Akhirnya perang pun tidak sampai terjadi. Meski tidak terjadi pertempuran, peristiwa ini menyimpan banyak hikmah. Salah satunya adalah kisah percakapan Jabir bin Abdullah dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang ke Madinah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Sa'ad dan dalam Tabaqat Ibnu Hisham dalam Sirah. Jabir berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Dzatur Riqa dengan mengendarai untaku yang lemah. Ketika rombongan pulang, aku tertinggal di belakang hingga Rasulullah menyusulku dan bertanya, 'Ada apa denganmu, wahai Jabir?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, untaku ini yang membuatku lamban.' Beliau lalu memintaku menyempuhkan unta mengambil tongkat dan menghela untaku dan berkata, 'Naiklah engkau.' Demi Allah, seketika itu unta yang tadinya lemah berubah menjadi lebih kuat dan berlari kencang seperti unta Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada Jabir tentang jual beli unta. Beliau menawarkan untuk membeli unta tersebut. Awalnya Jabir ingin memberikannya secara cuma-cuma, tapi Rasulullah menolak dan tetap membelinya dengan harga 1 uqiyah, bahkan menambahkannya sedikit. Tentang pernikahan Jabir, Rasulullah bertanya, 'Apakah engkau sudah menikah, wahai Jabir?' Jabir menjawab, 'Sudah, dengan seorang janda.' Rasulullah bersabda, 'Mengapa tidak dengan perawan agar kalian bisa saling bercanda?' Jabir menjelaskan bahwa ayahnya gugur di Uhud dan meninggalkan 7 saudari. Karena itu ia menikah dengan seorang janda yang bisa mengurus mereka. Rasulullah pun memuji pilihan Jabir dan mendoakan kebaikan baginya. Dalam perjalanan, Rasulullah juga bersabda dengan penuh kelembutan. Ketika sampai di rumah, bersikaplah lembut terhadap istrimu. Sesungguhnya mereka akan bergembira menyambutmu. Ketika tiba di Madinah, Jabir membawa untanya ke rumah Rasulullah. Namun dengan penuh kemuliaan, Rasulullah mengembalikan unta tersebut kepada Jabir sekaligus memberikan harga yang sudah disepakati. Meskipun kisah ini tidak berkaitan langsung dengan peperangan, ada banyak teladan mulia dari akhlak Rasulullah SAW. 1. Empati terhadap sahabat. Rasulullah sangat tersentuh dengan kondisi Jabir yang harus menanggung beban keluarga setelah ayahnya mati syahid. 2. Perhatian terhadap pasukan. Dalam setiap perjalanan, Rasulullah selalu memperhatikan keadaan sahabat-sahabatnya. Beliau menemukan Jabir tertinggal lalu menolongnya. Yang ketiga, memberi dengan cara yang mulia. Rasulullah membeli unta Jabir bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai cara halus untuk membantu sahabatnya yang sedang kesulitan ekonomi. 4. Kelembutan dan keakraban. Percakapan beliau dengan Jabir menunjukkan bagaimana Rasulullah bercanda, menasihati dan menumbuhkan keakraban yang penuh kasih sayang. Demikian kisah indah dari perang Dzatur Riqa. Meskipun tidak terjadi pertempuran, tetapi meninggalkan banyak pelajaran akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Materi ini disarikan dari Fiqhus Sirah karya Muhammad Said Ramdan Al-Buti, cetakan ke-25 halaman 194 sampai 201 dengan beberapa penyesuaian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.